Jadi di sini saya akan melakukan pengajuan proposal, yaitu proposal usaha boba, yaitu dengan slogan bubur legendaris cita rasa milenial. Yang pertama yaitu ada daftar isi. Daftar isi ini berisi tentang business overview. Yang pertama yaitu latar belakang, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, logo perusahaan. Lalu yang kedua yaitu analisa usaha. Yang pertama yaitu ada marketing mix, yaitu produk, price, place, SWOT, promotion, people, process, physical advance, political power, and then manajemen produksi itu ada kegiatan produksi, penggunaan bahan, lalu ada daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Lalu ada event analysis, itu ada share and estimasi penjualan, menetapkan harga jual, dan estimasi laba. Lalu yang memotivasi saya itu quotes-nya Jack Ma, yaitu jangan mengeluh, biarkan orang lain mengeluh. Karena peluang selalu muncul ketika orang lain mengeluh. Lalu yang kedua yaitu if you don't give up, you still have a change. Dan ini logo kita, yaitu perusahaan yang kita jalani yaitu mengambil konsep makanan yang berasal dari Bali, yaitu bubur sumsum. Business overview-nya yang pertama yaitu problemnya. Problem anak muda itu sekarang tuh nggak tahu kalau mereka itu punya makanan khas daerah yang enak dan lezat. Lalu solusinya itu kita harus membuat anak muda zaman sekarang melirik produk kita dengan cara melakukan promosi di media sosial dan packaging yang semenarik mungkin. Why? My name is Rada. You can call me Rada. And then nomor absennya yaitu 30 dan dari kelas 12 IPS 7 sebagai direktur dan akuntansi. Lalu ini tim saya yaitu ini saya sebagai direktur dan akuntansi, lalu ada Nadia Leona sebagai kepala produksi dan Sita Kusuma sebagai marketing. Volunteer work-nya itu visinya yaitu yang pertama agar anak muda milenial sekarang tahu makanan khas yang mereka punya itu lezat dan nikmat. Ya. Lalu misinya yaitu mengutamakan rasa dan kualitas makanan kita, dan yang kedua yaitu mengutamakan pelayanan dan packaging semenarik mungkin untuk customer. Lalu tujuannya yaitu menjadi kafe yang dikenal dengan dessert atau jajanan Bali yang dengan enak dan tempatnya yang instagramable dan estetik dan pastinya harganya yang murah. Analisis usahanya yaitu yang pertama yaitu marketing mix, yaitu produk, place, promotion, people, opinion, proses, physical advance, productivity, dan quality, dan yang terakhir yaitu political power. Lalu manajemen production yaitu kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, biaya peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatannya. Lalu marketing mix. Jadi bubur sumsum ini menggunakan peralatan yang bagus dan higienis dan harus bersih. Lalu bahan-bahannya itu yaitu terbuat dari bahan yang fresh dan tidak mengandung pengawet. Dan persiapan produksi yaitu di hari pertama, lalu hari kedua yaitu pencarian bahan baku, hari ketiga yaitu proses produksi, dan hari keempat yaitu pengemasan. Lalu promotion kita itu segmentasinya target belinya adalah kalangan anak remaja maupun orang dewasa yang menyukai dessert atau foto feeds Instagram. Lalu yang kedua yaitu target pasar kita adalah para penjual jajan Bali dan dessert. And positioning kita yaitu kita akan memberikan hal yang berbeda dari penjual bubur yang lain, seperti menambahkan buah-buah segar dan kacang almond, sausage, dan keju. Lalu produknya kita yaitu ada bubur sumsum, price-nya harganya 7.000 dan place-nya adalah media sosial. Lalu kita ini tuh yang mencari pekerjaan yaitu dengan yang pertama yaitu jujur. Ini maksud jujur yaitu bekerja dengan tim yang menggunakan dalam menggunakan fasilitas kafe yaitu harus jujur. Lalu bertanggung jawab itu setiap orang kan punya tugasnya masing-masing, jadi kita tuh harus bertanggung jawab. Lalu setia yaitu tidak menjadi kafe kita dan tidak berpindah ke tempat lain dalam waktu yang kerja yang sangat singkat. Yang terakhir yaitu ramah atau murah senyum sebagai
penjual kita atau pelayan kita harus ramah dan murah senyum agar pembeli itu tidak enggan berbelanja di kita. Lalu prosesnya yaitu yang pertama kita akan membuat online shop, lalu setelah usahanya lancar di online, lalu kita menggunakan buka kafe dengan kalau kita buka kafe itu kita akan membuat grand opening promo yaitu lalu yang ketiga yaitu ada membership. Membership ini seperti potongan harga melalui kartu. Jadi siapa yang menggunakan member dianya bisa mendapatkan potongan sebesar 5% sampai 15%. Lalu kita juga ada promo setiap bulannya. Lalu ini adalah physical advance, yaitu ini tuh gambar produk kita. Seperti ini gambarannya, di bubur sumsumnya. Ntar di atasnya itu ada buah-buahan gini atau chia seed and keju. And then ini itu untuk tempat Instagramable untuk kita foto-fotoan seperti ini. Dan pupil opinion. Jadi saya menanyakan kepada beberapa orang, yaitu saya menanyakan pada Safitana, bagaimana sih kalau saya menjual produk tersebut? Nah, katanya itu dia berkata bahwa itu tuh bagus dan karena anak zaman sekarang tuh jarang mengetahui jajanan khas daerah mereka dan di sini juga ada tempat yang sangat bagus dan Instagramable untuk membuat anak muda tertarik dengan feeds Instagramnya. Lalu yang kedua yaitu ada Janar, bagus karena di sana juga ada jual bubur yang dimodifikasi dengan diberikannya varian buah-buahan. Kalau misalnya ada orang yang suka buah itu pasti bakalan suka. Lalu political power-nya kita yaitu kita meminimalisir penggunaan plastik. Kami menggunakan box seperti ini dan nanti ada stiker logo kita di sebelah sini. Itu. Lalu, manajemen produksi kita yaitu pertama perencanaan proses, pencarian bahan baku, proses produksi, dan pengemasan. Lalu di sini ada bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu yang pertama tepung, gula merah, pandan, gula, pisang, air, anggur, apel, dan cinnamon. Itu totalnya itu 11.300. Lalu ada daftar peralatan yang dibutuhkan. Jadi ini daftar-daftar yang kita perlukan yaitu pertama ada kompor, panci, sutil, pisau, talenan, sendok. Dan itu semua totalnya 162.000. Lalu biaya operasional kita yaitu ada listrik, air, gas, transportation, sewa tempat yaitu dengan total 205.000. Lalu proses produksi kita yaitu pertama tuangkan tepung 1 kilo, lalu berikan air 500 ml, lalu ada sampai mengental, lalu yang kedua yaitu mengambil biji kayak satu bulat gula merah itu, lalu itu tuh dimasukin ke panci, lalu diisiin air dan kita lelehin sampai dia itu cair. Dan yang ketiga yaitu kupas buah-buahan yang tersedia, lalu buah tersebut dicuci agar tetap higienis. Lalu yang keempat yaitu setelah buburnya dan gula merahnya jadi, kita masukin ke dalam tempat dan plating dia. Dan isiin juga buahnya, guys. Dan swatnya. Jadi harganya itu street kita yaitu harganya yang terjangkau, bahan-bahan yang digunakan yaitu bahan yang fresh dan terdapat tempat foto yang Instagramable. Lalu ada weakness yaitu kalau masak itu buburnya tuh jadi nggak boleh apinya itu besar karena buburnya itu akan cepat gosong dan airnya juga harus pas karena kalau nggak pas bakal kecairan dan buah itu cepat banget busuk. Jadi operasional kita tuh dapat menggunakan bahan makanan yang sehat dan bagus untuk diet dan dipercantik juga dengan warna-warna buah yang bagus. Lalu trade. Nah, produk kita itu bisa ditiru oleh orang lain dengan mudah karena mudah ditiru. Lalu perhitungan keuangan yaitu break-even analysis yaitu big loss, loss, and even point profit, harga profit, dan BEP kita adalah 60.000. Harga jual kita yaitu 7.000 dengan satu minggu yaitu profit kita tuh dapat 294.000, lalu variable cost kita itu dapat satu kali pengerjaan itu 161.000. Dan kontribusi per unit yaitu kita dapat 133, 4
0,14 itu rupiah. Lalu BIP per unitnya itu 2, BIP harganya itu totalnya itu 928.319.000. Balance sheet kita yaitu 192.000, lalu harga jual kita yaitu 5.000, dan estimasi pengeluarannya itu 378.300. Lalu estimasi laba kita yaitu 15.000 dan presentase laba kita itu 78%. Jadi ini adalah hal yang membuat kita gigih, yaitu kerja keras biar bisa beliin apa yang mama kita pingin atau orang tua kita. And thank you for your attention and have a nice day.